Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muda yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dimanapun kita berada, semoga keberadaan kita ini selalu Allah perhitungkan, baik dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita termasuk hamba, pemuda yang diperhitungkan Allah? Belum tahu siapa pemuda, hamba yang diperhitungkan itu? Ialah mereka mempunyai beberapa karakter yang ini harus kita miliki, yang ini kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ketika kita sudah masuk di beberapa karakter ini, insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, Allah akan berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda." Allah mencintai seorang hamba. Ketika Allah mencintai, orang itu diperhitungkan. Andaikan mereka akan dicelakai, akan dilindungi oleh Allah. Ketika mereka sengsara, akan Allah senangkan hatinya. Ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang mendatangkan keresahan hatinya, Allah lapangkan kehidupannya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah at-taqiyyah, golongan yang senantiasa merasa takwa dalam kehidupan sehari-harinya, takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, menundukkan pandangannya dan lain sebagainya. Allah juga gambarkan karakter takwa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Dalam keadaan suasana apapun, dia takut kepada Allah. Dalam keadaan terang-terangan, bersembunyi, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-ghaniyah, orang yang senantiasa merasa cukup akan pemberian Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina 'anil nafs." Kaya bukanlah diukur dengan kemewahan, rumahnya besar, mobilnya lebih dari 2, motornya lebih dari 5 barangkali. Bukan itu orang yang dimaksud kaya oleh Rasulullah. Namun walakinnal ghina 'an nafs, namun kaya itu adalah hati yang merasa cukup akan pemberian Allah. Kita lihat sekarang betapa banyak orang yang secara harta kaya tapi merasa kurang dan kurang. Bahkan juga mengajukan agar berhak mendapatkan BLT barangkali, bantuan langsung tunai. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang ini merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah cinta kepada dirinya. Dan orang ini selalu tenang hidupnya, santai, tidak putus asa, yakin dan percaya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nikmat itu tidak akan tertunda kalau Allah akan memberikan nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang al-khafiyah, senantiasa menyembunyikan amal solehnya, kebaikan-kebaikan pribadinya, kebaikan-kebaikan sosialnya. Beda dengan kehidupan sekarang. Terlalu banyak orang yang memediasikan, memberitahukan secara umum, baik ibadah fardiyah pribadinya, ibadah sosialnya, ketika memberikan pada orang difoto dulu, kemudian desa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, apakah ingin memotivasi atau ingin memberitahukan? Ketika seseorang ingin dilihat, ingin didengar perbuatan baiknya, disitulah sirnanya sebuah kebaikan. Maka hati-hati.
Sahabat muda yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya kalian mampu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, orang yang senantiasa takwa, rasa takut kepada Allah selalu ditanamkan dalam hatinya, baik dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa merasa cukup hatinya dengan kenikmatan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah juga ada banyak orang yang memberikan kabar gembira kepada kita. Ketika sudah mendapatkan kartu BLT, dia kembalikan, maaf Pak, saya cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tolong ini berikan kepada yang lain. Masya Allah, ini bukti bahwa ternyata masih ada orang yang cukup dengan pemberian Allah, masih melihat orang lain. Bukan artinya orang yang seperti ini lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu ghina. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang senantiasa menyembunyikan amal baiknya. Cukuplah kita menjadi artis di langit daripada menjadi artis di bumi. Karena sungguh rugi orang yang subhanallah dikenal ketika di bumi, tapi naudzubillah gelap ketika di langit. Bagaimana caranya? Maka sembunyikanlah amalan-amalan soleh kita, baik amalan yang bersifat pribadi ataupun sosial. Insya Allah dengan demikian Allah mencintai kita, pun kita akan cinta akan rahmat dan nikmat Allah SWT. Uraian singkat yang bisa saya sampaikan kali ini semoga ada hikmah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.